Indonesia bekerja kembali tentunya ada 5 kisi-kisi. Kita masuk ke data ya. Sebelum masuk perlu kita jelaskan terlebih dahulu metode riset yang kami lakukan. Jadi kami LSI Denizia melakukan riset kualitatif dengan kajian beberapa data sekunder ya. Di sini memang data utama ada gugus tugas, kemudian ada Worldometer, ada WHO, dan juga ada beberapa data yang kami himpun dari aneka Pemda ya. Sebelum masuk ke kisi-kisinya, perlu kita masuk kepada latar belakang mengapa Indonesia perlu bekerja ya. Kalau kita lihat di aneka negara yang telah membuka ekonomi tentu ada prasyarat ya. Ada prasyarat bahwa tingkat kurva COVID sudah mulai melandai atau menurun ya. Sehingga ekonomi bisa dibuka. Di Indonesia tentu angkanya berbeda. Kecenderungannya mulai statis. Kita tidak tahu apakah ini akan mengarah ke penurunan atau akan rebound lagi. Walaupun banyak negara ketika sudah panjang kurva statisnya kemungkinan akan menurun ya. Tapi sebelumnya kita masuk ke latar belakang mengapa perlu kembali bekerja. Pertama, banyak negara yang telah membuka lockdown ya. Kalau kita catat bahkan Austria ya pada 14 April sudah membuka untuk lockdownnya ya, dan ada aktivitas ekonomi walaupun terbatas. Dan terakhir ada Prancis yang 11 Mei kemarin sudah mulai membuka. Negara lain Jerman, Norwegia yang memang mayoritas adalah negara-negara Eropa, namun ada beberapa negara Asia seperti Singapura yang juga udah ikut membuka ya ekonominya ya. Dari minggu ketiga April hingga Mei inilah data-data negara yang sudah mulai membuka lockdown ya, dengan tentunya ada pembatasan-pembatasan. Kita mulai beberapa contoh dari Jerman ya. Jerman pembukaannya pada 20 April kemarin, tentunya aktivitas bisnis diperbolehkan ya. Namun hanya di beberapa segmen ya, misalnya bisnis skala kecil menengah ya. Kemudian toko-toko ukuran di bawah 800 meter persegi boleh dibuka, toko buku, showroom mobil, restoran bahkan sudah dibuka, museum, kebun binatang atau yang sifatnya hiburan itu juga dibuka. Bahkan kalau teman-teman menyaksikan pergelaran olahraga sepak bola Bundesliga di sana juga udah mulai dibuka. Hal senada juga dilakukan oleh New Zealand ya. Pada 27 April sudah mulai dibuka ekonominya. Namun ada pembatasan ya di beberapa hal. Misalnya perjalanan antar wilayah sudah mulai diizinkan, namun belum boleh berkumpul di atas 10 orang ya. Walaupun ekonomi secara total sudah mulai dibuka, namun dibatasi ada protokol kesehatan yang ketat ya. Di sini tidak boleh berkumpul di atas 10 orang. Negara lain yang kita tahu Italia yang pernah memuncaki tren COVID ini juga sudah mulai membuka ya. Ini juga terlihat dari tren sebenarnya. Kalau kita lihat dari moving average pertumbuhan kasus ini sudah mulai menurun, sehingga membuat Italia sudah mulai membuka ekonominya pada 4 Mei. Bisnis skala kecil dibuka, toko retail ya, pakaian dibuka, taman publik juga dibuka. Kemudian toko-toko di pusat pariwisata ya seperti di Florence, Venice itu juga mulai dibuka ya, bahkan restoran dan kafe ya pada 4 Mei 2020. Kemudian Spanyol ya juga membuka pada 4 Mei, dan ini memang beberapa masih pada skala toko-toko kecil, beda seperti New Zealand tadi, semua klaster ekonomi dibuka. Di sini bar, restoran juga sudah mulai dibuka, para pekerja di bidang kesehatan tentunya dibuka. Transportasi publik dibuka dengan mewajibkan penumpang menggunakan masker. Ini artinya penerapan protokol dilaksanakan di sana. Dan kalau kita lihat dari pertumbuhan 4 Mei ya, dari angka ini memang trennya tidak menunjukkan ada kenaikan ya, kecenderungannya menurun landai ya di sini. Kalau kita lihat di contoh Spanyol ya, artinya pembukaan ekonomi juga di satu sisi hak kesehatan masyarakat ya untuk tidak tertular COVID juga trennya bisa diatasi oleh pemerintahan Spanyol. Hal serupa di Prancis 11 Mei, ini datanya pasca dibuka, kalau kita lihat kecenderungannya landai bahkan menurun ya. Tentu ini ada beberapa aktivitas ekonomi yang dibuka, termasuk toko skala kecil, transportasi publik sudah mulai dibuka dengan layanan 70% wajib gunakan masker, ini protokol kesehatan. Kemudian isu kedua adalah
vaksin butuh waktu paling cepat 12 bulan ya. Ini kalau kita hitung misalnya Februari, Juni 2021 ya. Artinya semakin lama vaksin belum ditemukan, maka pengobatan ya untuk 100% bisa sembuh total juga makin lama ya. Kemudian para peneliti bagaimana berlomba menemukan vaksin. Bahkan yang kalau saya lihat paling mutakhir adalah lembaga yang sponsori oleh Bill Gates ya. Mereka mengatakan itu pun masih dalam mengupayakan ya, bahwa mereka bisa mengupayakan akhir 2021. Namun ada catatan lain bahwa ketika vaksin itu ditemukan butuh proses juga ya untuk memproduksi sejumlah kebutuhan masyarakat di dunia, yaitu mungkin sekitar 8M harus diproduksi vaksinnya, dan itu butuh waktu, begitu juga distribusi. Sehingga kalau menunggu vaksin tentu akan semakin lama ekonomi akan bergulir ya. Artinya semakin besar PHK terpapar, semakin besar ekonomi ambyar ya, atau bisa berujung kepada chaos di tingkat masyarakat. Nah, ini catatannya bahwa ancaman PHK makin tinggi. Ini data dari Asosiasi Pengusaha Indonesia. Kita lihat Mei 2020 ada 7 juta PHK di Indonesia. Ini memang data dari asosiasi, walaupun data yang dipublish pemerintah lebih kecil, kalau tidak salah 2,9 juta ya. Tapi memang data Apindo dalam berita yang dipublikasi terkonfirmasi dengan data dari BPS Ketenagakerjaan ya, bahwa tercatat ada kesulitan ya pembayaran iuran itu mencapai ke 7 juta. Jadi sebenarnya data Apindo ini terkonfirmasi bahwa kurang lebih mungkin ada 7 juta yang hari ini di PHK dan dirumahkan ya. Artinya bahkan ada yang memprediksi, kalau kita lihat baca di berita ini, 30 juta pekerja juga terancam ya. Artinya makin lama lockdown ini diterapkan akan konsekuensinya terhadap recovery ekonomi dan tentunya PHK massal ya. Yang ketiga adalah perlu keseimbangan kesehatan antara kesehatan tubuh dan kesehatan ekonomi ya. Ini grafik yang kami himpun dari IMF ya, data tentang proyeksi pertumbuhan ya. Kalau kita lihat dari data ini 2019 rata-rata semua negara kurvanya positif ya. Tapi ketika 2020 semua turun, bahkan grafiknya menunjukkan antara 2 sampai minus 9%. Artinya COVID-19 juga berkonsekuensi terhadap pertumbuhan ekonomi yang semakin merosot. Range-nya bahkan 2 sampai 9% kalau kita lihat dari grafik ini. Jadi penurunan yang sangat tajam, dan tentunya konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi ini ada hal lain, itu belum termasuk tentang inflasi dan daya beli masyarakat ya. Kalau daya beli masyarakat juga rendah, tentu ekonomi makin sulit. Perlu keseimbangan, karena kalau fokus pada pandemi saja tanpa memikirkan ekonomi domestik warga ya, saya pikir ini akan berefek terhadap apa yang disebut dengan the hungry man becomes the angry man. Jadi publik yang lapar cenderung akan menjadi publik yang marah ya. Dan kalau marah bisa saja kondisinya ke chaos pasti ke delegitimasi pemerintahan, distrust, dan tentunya memperparah kondisi ini. Selanjutnya kita masuk ke kisi-kisi. Kalau kita tadi sudah mulai dengan ada 3 isu ya. Isu pertama tentang bahwa negara sudah mulai membuka dengan prasyarat bahwa tren COVID sudah mulai menurun. Kemudian kita tidak mungkin akan menunggu vaksin, karena vaksin mungkin akan diproduksi hingga 1 tahun ya. Mungkin itu prediksinya, dan produksinya, distribusinya juga akan lama. Kemudian negara dibayang-bayangi oleh pertumbuhan ekonomi yang merosot tajam, yang range-nya di sini kalau kita lihat antara 2 sampai 9%. Ya, 9% ini minus ya. Jadi pertumbuhannya turun sampai 2 dan minus 9%. Kemudian kita melahirkan tawaran tadi, Indonesia bekerja, dengan ada catatan ya, ada kisi-kisi untuk Indonesia dapat kembali bekerja ya. Pertama, dimulai dari daerah yang grafik kasusnya menurun. Kita tahu bahwa tren kasus COVID belum menurun ya, tapi cenderung statis atau landai ya. Namun kalau kita breakdown ke lokus yang lebih kecil, provinsi, rupanya ada beberapa daerah yang kalau kita lihat grafiknya kecenderungannya sudah mulai menurun ya. Yang kalau kemarin kita golongkan dalam tipologi B ya, atau mereka yang menerapkan PSBB
dengan kategori baik ya, atau ada penurunan. Dan di sini ada 4 daerah, yaitu DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bogor. Nah, di sini juga kita memasukkan Provinsi Bali, walaupun Provinsi Bali belum menerapkan PSBB, namun secara tren kasus COVID, Provinsi Bali cenderung menurun. Sehingga dari tawaran pertama, kisi-kisi pertama, bisa dimulai dari daerah yang grafiknya sudah mulai menurun. Apalagi kita tahu DKI Jakarta menguasai mungkin lebih dari 30% perputaran ekonomi di Indonesia ya, sehingga mungkin perputaran ekonomi di daerah-daerah sentral ini juga akan mempercepat pemulihan ya. Jadi ini yang pertama, dimulai dengan daerah yang grafiknya kasus mulai menurun. Rekomendasi kami adalah 5 daerah berikut: DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor, dan Provinsi Bali. Secara sederhana kita menerapkan semenjak ditetapkan PSBB 10 April, ini grafiknya kalau kita lihat dari rata-rata penambahan ya, atau moving average dari grafik ini, kecenderungannya trennya menurun untuk DKI Jakarta. Sehingga rekomendasi kami, karena konsisten menunjukkan penurunan kasus ya pasca PSBB, maka Jakarta bisa ditoleransi untuk bisa dibuka ya. Kemudian grafik kedua, harian Bogor ya, yang kalau kita lihat juga cenderung menurun semenjak ditetapkan PSBB, yang secara konsisten ya kalau kita lihat penurunannya. Kemudian yang ketiga adalah Bandung Barat, ini menunjukkan hal yang sama, ada penurunan secara konsisten ya, lewat rata-rata penambahan kasus COVID, walaupun belum drastis tapi penurunannya cukup konsisten sih. Kemudian daerah keempat adalah Kabupaten Bogor. Ini kalau lihat dari pergerakan penambahan ya, atau moving average dari jumlah kasus, ini cenderung menurun. Sehingga kecenderungan ini secara konsisten kita juga menawarkan untuk bisa kembali bekerja. Dan yang kelima adalah Provinsi Bali ya. Kalau kita lihat dari grafiknya, moving average-nya cenderung terjadi penurunan ya pada 2 minggu terakhir. Ya, jadi inilah kelima daerah yang mungkin bisa dipertimbangkan agar dapat bekerja kembali. Kedua adalah kisi-kisi kedua, memang dalam kerja kembali ini kita merekomendasikan untuk mereka yang berusia rentan, kemudian untuk kerja di rumah ya. Karena kalau menurut data yang kita lihat, yang kami olah dari beberapa sumber data ini, bahwa mereka yang berumur 45 sampai 59 itu kecenderungannya kasus meninggalnya cukup signifikan ya, sehingga mereka sangat rentan ya jika harus bekerja di luar ya. Artinya pada kelompok usia ini itu diberlakukan diskriminasi ya. Diskriminasi untuk kembali bekerja. Diskriminasi untuk mereka yang di atas 45 tahun ya. Karena data yang kami olah ini juga sebanding dengan, tidak salah ada lembaga internasional yang menilai bahwa mereka yang di bawah 40 tahun itu mortality rate-nya hanya 0,2%. Artinya mereka yang meninggal itu hanya 0,2, namun ketika mereka menerapkan protokol COVID yang ketat, tentu kita berharap tingkat kematian bisa terhindarkan. Ada segmen usia ini ya, 45 ini ada data yang kami olah, yang meninggal ini memang paling kecil di umur 44 tahun ke bawah ya. Di sini hanya 3 sampai 0,01%. Jadi data ini menunjukkan presentasi karbon ya, korban di atas 85% terdapat pada kelompok di atas 45 tahun. Maka pada kelompok ini kita berlakukan diskriminasi ya untuk kembali bekerja. Kisi-kisi ketiga adalah mereka yang punya penyakit rentan ya untuk kerja di rumah, dan yang lainnya dapat bekerja di luar. Jadi ada perlakuan diskriminasi terhadap mereka yang penyandang penyakit ya. Di sini kita lihat hipertensi itu kalau dari data ini 21% itu mortality rate-nya sangat tinggi ya. Kemudian kedua ada diabetes di sini. Kemudian ada penyakit jantung ya. Kemudian ada penyakit ginjal. Kemudian ada penyakit obstruktif kronis dan gangguan nafas lainnya. Jadi pada kelompok yang penyandang penyakit ini diberlakukan juga diskriminasi agar mereka tidak bekerja di luar dan tetap bekerja di rumah ya. Karena ini menurut data yang kami himpun ya, kondisi pasien COVID meninggal dengan penyandang penyakit ini bisa dikatakan cukup tinggi ya.
Maka mereka secara medis yang tak punya riwayat 5 penyakit di atas ini, itu dapat kembali bekerja ya, atau bisa bekerja kembali ya. Kemudian kisi-kisi keempat ya, nah ini yang menjadi catatan bahwa perlu kita menerapkan gaya hidup ya baru, yaitu normal yang baru dengan aturan kesehatan yang ketat ya. Pertama, mulai membiasakan diri untuk hidup bersama virus ya. Ini catatan sehingga ada pemahaman ya bahwa harus membiasakan diri untuk hidup bersama virus yang selalu mengancam kita hingga vaksin ditemukan. Tentunya membiasakan berdampingan dengan virus dengan mulai bekerja di luar rumah tapi menjaga social distancing ya. Kemudian jarak interaksi minimal 1 meter ya. Tentu menggunakan masker, kemudian di fasilitas umum dan transportasi umum juga harus diberlakukan ya physical distancing ini. Dan fasilitas umum dipraktekkan jarak sosial seperti di bandara, transportasi umum, restoran dan lain-lain. Walaupun memang beberapa minggu kemarin harapan kita ini agak tercederai ya dengan di Suta kemarin ya, ada penumpukan publik yang begitu besar, tapi ini jadi prasyarat kalau harus mulai gaya hidup the new normal ini dengan menjaga mempraktekkan jarak di tempat-tempat terbuka, ini juga harus menjadi kewajiban ya, yang tidak boleh tidak dilaksanakan. Kemudian menggunakan teknologi komunikasi untuk melakukan rapat, pertemuan dan lainnya. Itu keempat. Dan yang terakhir, kelima, perlu ada kesepahaman semua pihak terlibat dalam edukasi ya, sosialisasi, pengawasan protokol kesehatan ya. Pemerintah daerah, pimpinan dunia usaha, pimpinan masyarakat, tokoh agama, semuanya harus bahu-membahu ya. Dan tentunya tidak mempolitisir COVID ini untuk kepentingan. Karena ini pure adalah problem kemanusiaan ya. Sehingga kita dapat menghindari tambahan jumlah kasus baru ya. Jadi ini kisi-kisi yang bisa kami publish bahwa Indonesia bisa kembali bekerja dengan 5 kisi-kisi di atas. Menutup ya konferensi pers kali ini, kami juga ingin memberikan sebuah catatan ya bahwa Juni 2020 Indonesia secara bertahap dan selektif bekerja kembali ya. Tentunya dengan panduan dan data riset pengalaman LSI ya, menyarankan bahwa di daerah tertentu yang menunjukkan keberhasilan meredam penyebaran virus corona seperti grafik konsisten menurun, cenderung 5 daerah tadi ya, 5 daerah mungkin sudah bisa mulai bekerja. Namun ada catatan yang perlu kita ingat bahwa kita punya sejarah dulu ya. Flu Spanyol tahun 1918 menjadi pengalaman bahwa gelombang kedua pandemik lebih berbahaya dan mematikan ya. Maka tetaplah waspada di era new normal, tak menyebabkan datangnya gelombang kedua ya. Jadi walaupun dibuka ekonomi, era new normal diberlakukan, harus lebih berhati-hati ya, sehingga tidak akan datang gelombang kedua pandemi itu ya. Karena semua telah menerapkan protokol kesehatan yang kuat. Kemudian pemerintah tetap harus memperbanyak jumlah tes ya, meningkatkan kemampuan kontak tracing berbasis teknologi, sehingga kita bisa mengetahui mereka yang positif berinteraksi dengan siapa, sehingga bisa juga dilakukan penanganan ya. Juga memperkuat fasilitas serta pelayanan kesehatan. Itu mungkin yang bisa dipaparkan. Dan terakhir perlu kami sampaikan ya, ini Life Achievement Award ya yang diberikan kepada Pak Denny Jaya atas 9 pencapaian prestasi yang mungkin belum pernah dicapai oleh lembaga riset ya lain ya. Kemudian ini juga selain pengakuan risetnya, Pak Denny juga masuk dalam 30 orang yang berpengaruh ya, influencer yang berpengaruh di internet yang dipublikasi oleh majalah Times bersama Barack Obama, Justin Bieber dan lainnya. Kemudian ini juga penghargaan internasional yang kami terima ya, mengumumkan rekor pendidikan politik tingkat dunia ya. Terima kasih atas waktu teman-teman. Saya kembalikan ke Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada 3 latar belakang isu dan ada 5 kisi-kisi yang sudah dipaparkan dari hasil riset LSI Denny Jaya. Jika ingin memperdalam atau ingin bertanya atau diskusi, kita persilahkan. Mengapa LSI Denny Jaya
tidak melakukan riset yang independen, lepas dari data-data pemerintah atau BNPB, membuat semacam survei apakah benar grafiknya menurun. Dan itu tentu saja dengan ilmu epidemiologi ya, membuat kurva epidemik. Mengapa tidak melakukan itu? Tapi menggunakan data pemerintah yang sebenarnya banyak dikritisi oleh para ilmuwan. Ya kasih Mas. Langsung jawab Mas. Iya, terima kasih. Ya, sebenarnya kalau kita melihat ya, bahwa hari ini kenapa kami merujuk kepada 3 sumber data ya, karena memang per hari ini hanya 3 lembaga itu ya yang melakukan pendataan secara konsisten. Yang mereka terlibat ya pelaporannya dari tingkat kabupaten hingga provinsi, itu kemudian saluran komunikasinya itu ada di gugus tugas ya. Tentunya kalau akan melakukan itu kita butuh resource yang lebih besar ya. Kami melakukan dengan data yang terbatas, dengan harapan kita bisa mendapatkan gambaran lain. Misalnya data yang disampaikan oleh gugus tidak ada penilaian ya secara objektif tentang efek PSBB. Kami memberikan gambaran itu bahwa itu bukan hanya data, tapi data itu juga bisa menggambarkan kondisi faktual. Untuk saran dari Mas tadi untuk melakukan survei secara mendalam, ini memang kalau kita lihat belum ada lembaga survei pun di dunia yang melakukan itu ya. Tapi mungkin yang disarankan Mas itu juga sudah ada dalam pikiran kami ya, Pak Denny juga. Saya tidak ingin spoiler ini, tapi rancangan itu sudah dipikirkan dan kami ingin juga melakukan itu secara mandiri, bahkan terlepas dari kelompok pemerintahan. Kelola secara mandiri dan hasilnya akan dipublikasi. Tentunya butuh energi yang lebih besar ya, sehingga kita hari ini ya Pak Denny juga lagi menyiapkan aneka hal yang untuk menunjang sebenarnya kebutuhan yang sangat real ya, karena hari ini sumber data yang real tentang jumlah yang pasti kan juga belum terjawab, karena data yang ada hari ini juga kan diambil tidak secara menyeluruh tapi proporsif juga ya. Maka lewat survei kita berharap bisa memprediksi hasil positif COVID secara pasti ya. Bisa kita dapatkan. Tentu waktu akan menjawab itu, dan sementara kami diskusikan, dan mudah-mudahan doa dari teman-teman bisa bisa kami jawab ya secara aplikatif dalam waktu dekat. Data itu bisa tersedia secara faktual teman-teman. Mungkin itu, terima kasih.